Ini adalah ilustrasi dari pembuatan saldo awal hingga menjadi kertas kerja. Nah, di sini ilustrasinya kita menggunakan perusahaan dagang. Pertama-tama tentunya setiap perusahaan memiliki chart of account atau nama-nama akunnya. Ya, ini kalau menggunakan metode perpetual akan ada akun persediaan dan juga akan ada akun retur dan potongan beserta ada ongkos kirim penjualan. Tentunya ada juga beban pokok penjualan atau kadang-kadang dikenal juga dengan harga pokok penjualan. Nah, perbedaannya dengan metode periodik kita lihat di pembeliannya. Ya, kalau penjualan semuanya ada semua, ya ada penjualan, ada retur dan ada potongan penjualan. Persediaannya juga tetap ada. Perbedaannya di periodik adalah ada akun pembelian, di mana akun pembelian ini adalah ada pembelian, ada retur dan potongan, dan juga ada potongan, dan juga ada ongkos kirim pembelian. Inilah yang tidak ada di perpetual. Nah, bisa dilihat perbandingannya. Kalau perpetual akan ketemu akun beban pokok penjualan. Tetapi kalau di periodik akan ketemu akun pembelian, rombongan pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasinya. Ini adalah tahapan yang pernah dibahas di video perusahaan jasa. Pertama-tama tentunya perusahaan, jika itu bukan perusahaan baru, dia akan memiliki saldo awal. Nah, kita lihat ini adalah saldo awalnya dan ilustrasi di sini menggunakan metode perpetual. Ya. Di sini adalah sebagian, jadi ini sebenarnya masih ada kelanjutannya lagi, tapi kita lihat sebagian saja. Ada akun kas, ini saldo awalnya per 1 Januari 2014. Ya, kasnya 3 juta, perlengkapannya 10.000. Nah, kita lanjut. Tahapan berikutnya ada transaksi. Jadi anggap saja tanggal 1 Januari sudah ada transaksinya, tanggal 2 ada transaksi, dicatat semua di dalam jurnal umum. Nah, ini adalah ilustrasi jurnal umumnya. Jadi kita lihat ada transaksi kas pada modal, ada sewa dibayar di muka pada kas, dan seterusnya. Jadi ini hanya ilustrasi mengenai jurnal umum. Kalau sudah menjurnal, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke buku besar. Nah, bagaimana cara memasukkannya di buku besar, mempostingnya di buku besar, ini sama saja dengan perusahaan jasa. Jadi, ini adalah jurnal umum yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan ke buku besar kas. Ya. Karena di sini ada akun kas. Akun kas ini tanggal 2, masuklah di sini. Tanggal 2, nilainya 1 juta sesuai dengan jurnalnya. Tanggal 2 berikutnya ada kas berkurang 90.000. Ya, ini tanggal 2 berikutnya berkurang 90.000 dan tanggal 3 ada kas berkurang lagi 750.000. Tinggal kita masukkan di sini ya 750.000. Dan pastinya yang pertama kali muncul itu adalah saldo awal 3 juta. Ini dapat dari neraca saldo. Ya, neraca saldo yang awal. Kita lihat neraca saldo awalnya. Nah, ini adalah saldo awalnya. Jadi buku besar itu pertama kali isinya adalah saldo awal senilai 3 juta untuk akun kas. Lalu ada jurnal umum. Jurnal umum kita postingkan ke buku besar. Kasnya 1 juta. Di sini kasnya di kredit 90.000 dan di sini kasnya di kredit 750.000. Nah, sedangkan untuk akun-akun yang lainnya, modal, sewa dibayar di muka, peralatan toko, utang usaha, dan persediaan, itu menggunakan buku besarnya masing-masing. Jadi tentunya ada buku besar modal, ada buku besar sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Jadi ini hanya ilustrasi untuk buku besar kas saja. Nah, kalau sudah selesai, maka akan berbentuk seperti ini. Jadi ini anggap saja kumpulan dari jurnal umum semua sampai dengan tanggal 31. Ya, jadi makanya di sini ref postnya kita tulis JU. JU ini artinya jurnal umum. 1 ini berarti jurnal umum halaman 1. Karena kita menuliskan jurnal, apalagi kalau menggunakan buku, ya, tentunya transaksi dalam 1 bulan itu bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan. Nah, tidak mungkin satu halaman itu mencakup keseluruhannya. Ya, kalau kita menulis di buku, tentunya kalau lembar pertama tidak cukup, kita lanjutkan ke lembar kedua, lembar ketiga, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh lain lagi. Ya, ini adalah buku besar perlengkapan. Saldo awalnya kita masukkan, dan ini ada transaksi jurnal umum tanggal 7 kita masukkan juga.
Jadi saldo akhirnya adalah 15.000. Nah, langkah berikutnya kita bisa membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Tetapi ini sebenarnya tidak wajib ya, karena bisa kita langkai langsung ke jurnal penyesuaian. Tetapi jika neraca saldo sebelum penyesuaian ini mau dibuat, bisa digunakan angka terakhir di buku besar tadi ya. Karena kita sudah buat saldo awalnya, ini adalah saldo awalnya, lalu ini adalah jurnal umum seluruhnya. Angka terakhir kasnya ini 3.433. Sedangkan untuk akun perlengkapan, angka terakhirnya 15.000. Nah, jadi langkah berikutnya kalau ingin membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, tinggal kita salin lagi ya, seluruh akun yang ada. Jadi anggap saja bentuknya sama saja dengan saldo awal, tetapi angkanya sudah berbeda. Jadi angkanya sesuai dengan buku besar tadi, kasnya 3.433. Sedangkan perlengkapannya sudah berubah menjadi 15.000. Nah, berikutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, seandainya kita sudah membuat jurnal penyesuaian, bisa saja tampak seperti ini. Ya, ini hanya penjelasan saja, kalau jurnalnya tidak ada. Ya, ini hanya soal saja. Nah, di sini ada jurnal penyesuaian tentang beban perlengkapan pada perlengkapan, ada penyusutan gedung, dan sewa, dan seterusnya. Nah, yang kita bahas, salah satu contohnya adalah perlengkapan. Di sini muncul lagi akun perlengkapan. Nah, kalau kita lihat, buku besarnya, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan mempostingnya juga ke buku besar. Jadi buku besar yang sebelumnya kita buat, ini kita lanjutkan. Jadi kita ambil contoh perlengkapan. Perlengkapan ini waktu sebelum penyesuaian, makanya kita stop sampai tanggal 7. Tetapi tanggal 31 ada penyesuaian. Maka dari itulah kita lanjutkan tanggalnya sehingga menjadi yang ada di bawah ini. Ya. Sehingga tanggal 31 ada penyesuaian, ref postnya kita isi JP. Ya. JP halaman 1 atau jurnal penyesuaian halaman 1. Nilainya 7.000, sesuai dengan jurnal penyesuaian yang sudah dibuat. Perlengkapan kredit 7.000, makanya buku besarnya kita lanjutkan, kredit 7.000. Sehingga angka terakhirnya bukan 15.000 lagi, tapi sudah menjadi 8.000. Nah, bagaimana dengan akun lainnya? Akun lainnya tentunya ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Kita ambil contoh. Di sini, kalau kita lihat buku besar kas, tetapi pada saat kita lihat jurnal penyesuaian, tidak ada akun kas sama sekali. Berarti, buku besar kasnya tidak ada penambahan tentang jurnal penyesuaian. Jadi tinggal dimasukkan akun-akun ini sesuai dengan buku besarnya masing-masing. Tidak semua buku besar ada penyesuaiannya. Ya, kita lihat dari akunnya. Makanya sebagai contoh tadi adalah akun kas. Buku besar akun kas dengan ada jurnal penyesuaian tidak akan terpengaruh karena di jurnal penyesuaian yang ada di sini ini tidak ada akun kas sama sekali. Adanya akun beban perlengkapan, adanya akun perlengkapan, ada beban penyusutan gedung dan seterusnya. Jadi hanya akun yang ada di penyesuaian lah yang akan kita posting. Makanya kita ambil contoh tadi perlengkapan karena ada jurnal penyesuaian tentang perlengkapan. Jadi sisanya beban perlengkapan masuk ke buku besar beban perlengkapan, beban penyusutan gedung masuk ke kita posting ke buku besar beban penyusutan gedung dan seterusnya. Nah, kalau sudah untuk buku besar setelah buku besarnya, ya, jadi anggap saja ini sudah buku besar perlengkapan, sudah selesai sampai dengan jurnal penyesuaian. Kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Tentunya menggunakan angka terakhir di setiap buku besar tadi. Nah, kita lihat ini adalah contohnya. Kas tidak ada perubahan karena tidak ada yang kita posting dari jurnal penyesuaian. Sedangkan perlengkapan sudah berubah, awalnya 15.000, ya, neraca saldo sebelum penyesuaiannya 15.000. Tetapi setelah penyesuaian itu berubah menjadi 8.000. Kenapa 8.000? Kita lihat. Nah, ini adalah setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian angka terakhirnya 8.000. Tapi kalau kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, itu nilainya 15.000. Jadi itu perbedaannya. Jadi pada intinya bentuknya neraca saldo ini, jadi neraca saldo awal,
dan neraca saldo sebelum penyesuaian, dan yang terakhir ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Sebenarnya bedanya hanya di angkanya saja, debit sama kreditnya. Tentunya nomor dan nama akunnya sama sesuai dengan nama akun yang ada di perusahaan tersebut. Kalau angkanya 0, tetap dituliskan nama akunnya, karena nama akun ini sudah pasti ada di perusahaan tersebut. Kecuali tentunya ada penambahan akun pada saat kita menjurnal umum atau membuat jurnal penyesuaian. Bisa saja ada perubahan. Tetapi kalau tidak ada perubahan, tentunya bentuknya sama persis, tetapi angkanya saja yang berbeda. Nah, berikutnya, kalau sudah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita bisa membuat kertas kerja. Nah, ini adalah contoh dari kertas kerja. Seperti yang diterangkan di awal, ya, neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian ini sebenarnya tidak wajib. Ya, bisa saja langsung saja dari buat buku besar, langsung buat jurnal penyesuaian, lalu langsung buat buku besar lagi. Ya, kita posting jurnal penyesuaiannya ke buku besar, langsung membuat kertas kerja. Lalu, untuk membuat kertas kerja, patokan kita di sini adalah daftar saldo yang belum disesuaikan. Ini artinya, angka yang muncul di daftar saldo yang belum disesuaikan ini mengambil angka dari neraca saldo yang belum disesuaikan. Jadi ini adalah angka yang neraca saldo sebelum disesuaikan. Bisa dikatakan angka yang didapatkan dari sini. Ya. Dari neraca saldo sebelum penyesuaian, seluruh angkanya kita masukkan ke dalam sini. Lalu untuk penyesuaian, kalau untuk penyesuaian sendiri, ini hanya dari jurnal penyesuaian. Jadi tidak perlu melihat neraca saldo atau apapun. Tinggal lihat jurnal di penyesuaiannya saja. Kita masukkan satu persatu. Kita ambil contoh. Ini adalah jurnal penyesuaiannya. Beban perlengkapan, masukkan di kertas kerja. Perlengkapan, masukkan ke kertas kerja. Jadi kita ambil contoh perlengkapan. Perlengkapannya kredit 7.000. Kita masukkan ke kertas kerja. Perlengkapan, masukkan kertas kerja kredit 7.000. Sehingga menjadi 8.000. Jadi bisa dikatakan ini angka di sini ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya tinggal di sisi sini, kalau di sini debit berarti saling menambahkan. Kalau di sini kredit saling menambahkan di posisi kredit. Tetapi kalau berlawanan berarti saling mengurangi. Jadi ini patokannya sama saja dengan cara pembuatan di perusahaan jasa. Jadi cara memindahkannya sama saja. Lalu untuk laporan laba rugi dan neraca, cara pemindahannya sama. Ya, neraca ini isinya aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan laporan laba rugi yaitu rombongan penjualan, rombongan beban-beban, dan kalau dia menggunakan metode periodik, maka dimasukkan juga tentang pembelian. Jadi ini adalah contohnya. Jadi perbedaannya kalau perusahaan dagang yang menggunakan perpetual, dia akan keluar beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini akan masuk ke laporan laba rugi. Tapi kalau ini menggunakan metode periodik, akan ada akun pembelian. Jadi ada pembelian, ada retur pembelian, ada potongan pembelian, ada ongkos kirim pembelian. Itu semuanya masuk juga ke laporan laba rugi. Untuk neraca, konsepnya sama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini, tadi saya ulangi lagi, penjualan dan juga beban. Dan seluruh embel-embel penjualan masuk semua ke dalam laporan laba rugi. Dan kalau menggunakan periodik, akan ada akun pembelian. Seluruh akun pembelian tadi masuk ke laporan laba rugi. Nah, itu saja untuk proses dari saldo awal sampai dengan kertas kerja. Cara pembuatannya sama saja dengan perusahaan jasa. Hanya saja nama akunnya yang berbeda. Itu saja, sekian dan terima kasih.